Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes. Oke. Hari ini kita akan ibadah Senin bersama Miss Desi, Miss Ellie, Miss Yumi, Mr. Ones. Nah, sebelum kita ibadah hari ini, Miss Desi minta semuanya mengambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama. Oke, jurus doa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan telah menjaga kami dari malam hingga pagi ini Tuhan. Pagi ini kami telah bangun dengan keadaan yang sukacita dan damai sejahtera. Dan kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Sebelum itu kami akan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, berkati kami, berikan kami hati yang siap sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik dari awal hingga berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan bersama, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian cuip cuip pam pam. Semuanya ikut gerakan Miss ya. Kepada Tuhan Yesus melalui lagu I Love You Jesus. Oke, semuanya pakai gerakan ya. My
kita akan memuji Tuhan bersama sebelum kita berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dipimpin oleh Ibu Mega. Mari semuanya mengambil sikap doa yang baik, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Semuanya tutup mata dan sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian yang baik, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan firman-Mu boleh bertumbuh, boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan akan dipimpin oleh Ibu Mega. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini Bapa, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kesehatan dan juga nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, untuk firman Tuhan kita pagi hari ini, Ibu Mega ambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai yang ke-6. Sekali lagi, untuk firman Tuhan kita pagi hari ini, Ibu ambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai yang ke-6. Ibu Mega akan bacakan untuk kita semua. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepada
kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Oke, untuk firman Tuhan pembacanya sampai di sini. Ibu Mega akan bercerita tentang dua orang anak. Dua orang anak, mereka sama-sama satu sekolah. Mereka itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Tetapi mereka mempunyai kesalahan. Kesalahannya itu kesalahan apa, Miss? Nah, kesalahannya itu berbeda-beda. Kesalahannya itu yang satu, itu yang bernama Doni, suka mengejek temannya. Yang kedua itu namanya si Dini. Dini ini merasa sakit hati, akhirnya apa? Akhirnya dia balas dendam dengan perbuatan si Doni. Ceritanya seperti ini anak-anak. Nah, pada suatu hari di taman, mereka mempunyai taman sekolah yang bagus ya anak-anak. Ini mereka sekolahnya di sekolah favorit, begitu. Mereka mempunyai taman yang sangat bagus. Nah, di taman sekolah itu si Dini sering membaca buku di situ. Nah, tiba-tiba si Doni dengan teman-temannya menghampiri si Dini. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya si Doni mengejek si Dini. Kenapa? Karena si Doni itu kan dia berkulit putih. Dia merasa dia orang paling ganteng dan tidak layak kalau ada orang hitam yang berada di mana? Di sekolah itu. Nah, akhirnya si Doni mengejek, "Hai, kamu yang berkulit hitam, kamu tidak layak, tidak pantas untuk sekolah di sini. Kamu lebih bagus itu sekolah di kampung, sekolah yang di pelosok-pelosok sana. Kamu tidak pantas, kamu pindah sekolah saja." Akhirnya apa anak-anak? Akhirnya si Dini ini merasa sakit hati. Dia merasa kecewa dengan perbuatan siapa? Si Doni. Karena si Doni ini suka sekali mengejek dia, begitu ya. Dengan ketampanannya dia mengejek orang-orang jelek di sekitarnya, begitu. Anak-anak itu tidak boleh ya anak-anak. Ketika kamu dikasih rupa yang bagus sama Tuhan, tidak boleh mengejek. Nah, pada pelajaran olahraga, tiba-tiba si Dini ini mengambil baju olahraga si Doni dari dalam tasnya si Doni, tanpa pengetahuan Doni dan teman-temannya. Pada saat itu teman-temannya berada di luar, begitu ya. Tiba-tiba si Dini ambil dan tidak ada orang di dalam kelas itu, satu orang pun tidak ada. Dia ambil cepat-cepat, kemudian dia buang, dia campakkan di pagar sekolah. Akhirnya Pak Guru datang dan membilang kepada anak-anak supaya anak-anak itu mengganti seragam olahraga, mengganti supaya kita mau olahraga gitu. Jadi seragamnya harus diganti, tidak pakaian merah putih lagi, tetapi harus pakaian olahraga. Karena apa? Karena Bapak Guru mau anak-anaknya itu kalau jam olahraga ya harus pakai pakaian olahraga. Nah, pada waktu itu juga si Doni membuka tasnya dan dia melihat, loh, tadi saya sudah masukkan di dalam tas itu pakaian olahraga, kenapa tiba-tiba tidak ada ya? Dia bertanya sama teman-temannya, "Teman-teman, ada tidak lihat pakaian olahraga saya?" Nah, teman-temannya menjawab, "Tidak ada, kami tidak ada melihat." "Emang kenapa, Don? Kamu tidak bawa pakaian olahraga ya?" Nah, Doni langsung heran. "Tadi kayaknya perasaan saya tuh adalah tadi saya ambil dari rumah dan saya masukkan ke dalam tas, kenapa tidak ada?" Akhirnya, tahu tidak anak-anak, Pak Guru melarang Doni untuk mengikuti kegiatan olahraga pada waktu itu. Pak Guru menghukum si Doni supaya tidak ikut olahraga. Dan akhirnya apa? Si Doni minta maaf sama Pak Guru agar diperbolehkan untuk ikut olahraga, dan dia berjanji akan bawa pakaian olahraga. Tapi Pak Guru tidak tidak mengizinkan, tetap tidak mengizinkan. Anak-anak ini sudah peraturan, kalau ada anaknya yang tidak bawa pakaian olahraga, maka resikonya anak-anak tidak boleh ikut olahraga, dan kamu juga tidak akan mendapatkan nilai dari saya. Pada saat itu juga si Doni langsung menangis, langsung dia kecewa begitu.
siapa yang mengambil baju olahraga saya ya? Siapa yang tadi yang sudah mengacak-acak tas saya? Kenapa tidak ada begitu? Dan akhirnya dia tidak ikut olahraga, dia sendiri di taman, dia duduk, dia menangis, dia merasa kecewa. Dan bagaimana perasaan si Dini anak-anak? Perasaan si Dini itu sangat senang sekali. Kenapa? Karena dia mempunyai rasa dendamnya itu sudah terbalaskan. Karena dia merasa, nah hari ini kamu kena balasannya. Hari ini kamu yang kena getahnya. Akhirnya saya senang membalaskan setiap apa yang kamu perbuat sama saya. Dia merasa, hahaha. Akhirnya sangat-sangat senang, saya sangat-sangat bangga, saya sangat sukacita sekali hari ini. Nah, tiba-tiba bel pulang pun tiba, begitu ya anak. Semua siswa-siswi itu pulang ke rumahnya masing-masing. Akhirnya si Doni cerita sama mamanya, dia bilang begini, "Ma, tadi ada ketinggalan baju Doni tidak di rumah." Nah, mamanya menjawab, "Bukannya tadi kamu sudah bawa ya, Nak?" Nah, Doni bilang lagi seperti ini, "Iya, Ma, tapi tidak ada. Tapi di dalam tas tadi sudah saya lihat tidak ada juga." Nah, kenapa bisa begitu, Nak? Tadi kan kamu sudah taruhkan, masukkan di dalam tas itu. "Iya, Ma, tapi tidak ada. Akhirnya saya dihukum oleh Pak Guru. Saya tidak mendapatkan nilai." Ya sudah, hari ini kamu berdoa dulu apa yang kamu alami sekarang. Nah, kalau memang tidak ada baju olahraganya juga, biar kita beli yang baru saja ya, Nak. Dan ingat, apa yang kamu dapatkan hari ini, mau dia itu suka, mau itu dia sedih, tetap kamu harus bersyukur. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Doni mendengarkan ibunya. Akhirnya dia berdoa, apa yang dialami hari ini, biarlah itu menjadi sukacita dalam hidup si Doni. Dan tiba-tiba si Dini pulang juga ke rumahnya. Dia merasa senang, dia merasa, wah, dendam saya sudah terbalaskan. Nah, rasain kamu Doni, kamu selama ini kan mengejek saya, begitu ya anak-anak. Dia merasa senang. Dan pada lambat laun dia jadi kepikiran begitu. Nah, dia berpikir seperti ini anak-anak, nanti bagaimana ya kalau ketahuan sama orang lain, ketahuan sama teman-teman, yang saya dilaporkan sama Pak Guru, kemudian saya dikeluarkan. Dia merasa tidak tenang, jiwanya merasa kacau balau begitu ya anak-anak. Dia tidur pun tidak tenang, tidur disuruh mamanya tidur siang tidak tenang. Bahkan ketika mamanya bertanya, dia kayak jawabannya tuh gugup begitu. Dia merasa kayak ada punya salah, padahal dia tidak ada salah sama mamanya, tapi dia merasa punya kesalahan yang terlalu besar begitu. Akhirnya dia bercerita sama mamanya, dia mengadu. Dia bilang seperti ini, "Mas, saya tadi membuat kesalahan. Kesalahan saya itu saya melemparkan pakaian olahraga si Doni ke pagar sekolah. Itu karena saya sakit hati, Mas. Saya selalu diejek oleh si Doni. Saya dipermalukan oleh si Doni." Nah, akhirnya apa anak-anak? Mamanya si Dini menasihatkan si Dini untuk tidak berbuat seperti itu. Dan mamanya bilang seperti ini, "Nah, ketika kamu dibuat temanmu tidak baik, jangan balas dengan yang tidak baik juga. Atau kalau misalkan kamu dibalas dengan kejahatan, jangan balas dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau kamu punya kejahatan seperti itu, kamu harus minta maaf sama si Doni." Nah, dan akhirnya apa anak-anak? Akhirnya si Dini pun langsung datang ke rumah si Doni dan minta maaf. Dan akhirnya mau tidak, Nak, si Doni memaafkan si Dini? Ayo, mau apa tidak? Nah, di sini karena sama-sama mereka mempunyai kesalahan, karena si Dini duluan minta maaf, akhirnya si Doni pun memaafkan. Kemudian si Doni pun apa? Mengakui kesalahannya, apa yang dia perbuat selama ini terhadap si Dini itu tidak baik. Dia langsung memeluk si Dini, langsung dia meminta maaf juga sama si Dini, bahwa mereka sama-sama mempunyai kesalahan. Nah, dari cerita ini, anak-anak, marilah mengakui setiap kesalahan yang kita perbuat. Dan jangan anak-anak menyimpan kesalahan, itu tidak baik ya. Kalau ketika anak-anak punya kesalahan hari ini, harus minta maaf sama siapa yang bersangkutan yang sudah kita buat salah begitu. Nah, harus minta maaf juga kepada Tuhan. Nah, di sini anak-anak kita diajarkan untuk langsung minta maaf sama orang yang kita
berbuat salah, begitu ya. Jangan kita memendam kesalahan kita sendiri, itu tidak baik, itu tidak bagus. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita harus minta maaf kalau kita punya kesalahan. Oke, sampai di sini untuk firman Tuhan kita. Untuk yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat yang keempat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sekali lagi untuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat yang keempat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sampai di sini untuk firman Tuhan kita. Semoga firman Tuhan kita pagi hari ini menjadi manfaat bagi anak-anak semuanya. Nah, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Biarkanlah kami sebagai anak-anakmu mau mengakui setiap kesalahan kami yang kami perbuat, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Mari kiranya Engkau yang memberkati setiap pembelajaran kami lakukan pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Ini doa dan pengharapan kami Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan, mari lambaikan tangannya. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Mega, God bless you. Nah, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini akan digunakan pada bulan Desember nanti sebagai pelayanan kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik, mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku
Yesus kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pelayanan-Mu Tuhan di muka bumi ini, terkhususnya pelayanan-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan, anak-anak didik kami di SD Citra Bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah. Tuhan memberkati kami, biarlah kami selalu diberkati Tuhan sepanjang hidup kami. Haleluya, amin. Baik anak-anak, ibadah kita telah selesai. Anak-anak tetap menjaga kesehatan, selalu belajar yang rajin, dan ingat selalu dengar-dengaran orang tua. Terima kasih telah mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati.